Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana dari kelas D3 Akuntansi semester 5. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah etika profesi dengan materi fraud accounting atau fraud accounting ini bisa juga disebut kecurangan dalam akuntansi. Dalam dunia akuntansi, fraud merupakan tindak kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih. Tindakan fraud ini bisa terjadi pada suatu manajemen yang dilakukan secara langsung atau melalui pihak ketiga. Upaya ini juga bisa dilakukan oleh pihak lain yang memiliki tanggung jawab atau pengelolaan pada suatu perusahaan. Ada beberapa faktor terjadinya fraud. Yang pertama, faktor kesempatan yang mendukung mereka bisa melakukan kejahatan fraud. Yang kedua, ada tindakan hukum yang lemah, sehingga beberapa individu akan mulai menyepelekan sanksi hukum yang berlaku di sana. Lalu yang ketiga, adanya sifat buruk. Sifat buruk juga memicu terjadinya fraud accounting. Lalu yang terakhir ada himpitan ekonomi. Jadi seseorang itu bisa melakukan fraud accounting karena himpitan ekonomi yang memiliki tingkat gaya yang tinggi biasanya ya. Lalu ada jenis-jenis fraud. Ini ada 5 ya. Yang pertama ada penyimpangan aset, meliputi seluruh tindakan yang berkaitan erat dengan pencurian atau penyalahgunaan atas aset dan harta yang dipercayakan pada orang tersebut. Yang kedua, ada pernyataan palsu, tindakan yang biasanya dilakukan oleh para pejabat atau eksekutif suatu perusahaan. Tindakan ini biasanya dilakukan demi menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang ketiga, ada korupsi. Tindakan setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Yang keempat, ada pencurian data. Pencurian data ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki nasabah seperti bank, kayak gitu. Terus ada yang terakhir, penggelapan uang. Fraud yang biasa terjadi dalam bentuk penggelapan uang atau data dilakukan demi memperkaya diri sendiri. Kasus penggelapan ini bisa terjadi pada divisi apa saja, sehingga sangat penting untuk diwaspadai bersama. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh kecurangan dalam laporan keuangan ya. Ini ada 2 contoh yang saya ini kan. Yang pertama ada earning management atau ini bisa juga disebut laba ditahan ya. Laba ditahan ini memiliki peranan yang penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Upaya pihak manajemen dalam memalsukan informasi keuangan atau memanipulasi laba bisa juga digunakan untuk memanipulasi laba ditahan dalam menyajikan laporan keuangannya, sehingga penyajian informasinya bisa menyesatkan investor ataupun kreditor. Yang kedua ada income smoothing, perataan laba ya. Ini salah satu bentuk upaya yang dilakukan dari manajemen laba usaha. Ini dilakukan manajemen agar bisa menyeimbangkan laba, di mana pendapatan dan beban akan dialihkan ke beberapa periode lain yang sedang melonjak harganya pada periode waktu itu. Perataan laba ini dilakukan ketika terjadi transaksi atau menempatkannya pada beberapa periode tertentu. Ada beberapa cara juga untuk mencegah terjadinya fraud. Ada 2 cara ya. Yang pertama, sosialisasi SOP anti korupsi. Jadi kegiatan ini perlu disosialisasikan pada semua karyawan dengan disertai sanksi yang tegas dari perusahaan jika ada karyawan yang berani melakukan korupsi. Lalu yang kedua ada analisa laporan keuangan ya. Analisa keuangan dengan baik ini biasanya berhubungan dengan audit. Jadi tindakan ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk antisipasi sehingga bisa meminimalisir tindakan fraud. Jadi kesimpulannya, fraud dalam dunia akuntansi pada dasarnya adalah tindak penipuan finansial
yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam laporan keuangannya demi mendapatkan keuntungan tersendiri dengan merugikan banyak pihak. Beberapa faktor terjadinya tindakan fraud adalah kesempatan, tindakan hukum yang lemah, sifat buruk karyawan, serta himpitan ekonomi. Juga ada beberapa cara mencegah tindakan fraud. Ada 2 cara ya. Yang pertama, memberikan SOP anti korupsi, dan yang kedua, membuat analisa keuangan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.